Ketika kalian menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kalian tahu itu bukanlah sebuah hubungan yang mudah. Karena kalian mungkin akan mengalami banyak sekali kebingungan di dalam hubungan kalian. Salah satunya adalah ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kamu mungkin merasa dicintai, tetapi kamu juga mungkin merasa tidak dicintai. Dan itu bisa terjadi pada saat, dalam tanda kutip, waktu yang bersamaan. Seorang narsistik perlu untuk membuat kalian merasa dicintai, tetapi dia juga perlu untuk membuat kalian merasa tidak dicintai. Pertanyaannya adalah mengapa? Kita akan belajar sedikit melihat bagaimana seorang narsistik membuat kalian merasa dicintai dan tidak dicintai. Tetapi kita lihat dulu, kenapa dia harus bikin kalian merasa dicintai dan tidak dicintai pada saat yang bersamaan. Ketika kalian merasa dicintai oleh dia, itu akan membuat kalian jatuh cinta kepada dia. Itu artinya memenuhi ego dia sebagai seseorang yang dikagumi. Nah, selain itu, ketika kalian merasa dicintai dan kemudian mencintai dia, itu membuat kalian lebih sulit berpikir secara logis. Dan ketika kalian sulit berpikir secara logis, kalian lebih mudah dikendalikan. Kalian mungkin akan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kalian inginkan. Tetapi karena kalian berpikir secara tidak logis, atas dasar bahwa kalian itu dicintai, itu membuat kalian bisa saja melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kalian setujui sebelumnya. Selain itu, ketika kalian merasa dicintai dan kemudian mencintai si narsistik, kalian akan berusaha sangat keras untuk membuat hubungan kalian itu berhasil. Bahkan ketika si narsistik kemudian memunculkan sifat narsistiknya dia dan mengeluarkan ketoksikan dan abusifnya dia kepada kalian, kalian tetap saja akan berusaha mencari cara supaya hubungan kalian itu berhasil. Nah, di sisi lain, dia juga harus berusaha membuat kalian ketakutan bahwa dia akan meninggalkan kalian. Nah, dengan cara membuat kalian merasa bahwa kalian tidak dicintai secara halus. Dengan menanamkan rasa itu, kalian akan berusaha sangat keras untuk memenangkan kasih sayangnya mereka. Ketika kalian merasa tidak dicintai pada saat-saat tertentu, itu akan membuat kalian berusaha sangat keras untuk mendapatkan kembali rasa bahwa kalian dicintai. Dan cenderung kalian akan melakukan banyak hal ataupun mengorbankan banyak hal dari diri kalian yang sebenarnya sangat tidak sehat untuk mendapatkan kembali rasa dicintai tersebut. Dan disitulah seorang narsistik menuai banyak keuntungan dari kalian. Nah, bagaimana cara dia melakukan hal tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, kalau kalian perhatikan, seorang narsistik itu kan sangat pintar berkata-kata. Dia sangat pandai ya mengucapkan segala macam janji manis. Dan kita tahu dia adalah seorang pembohong yang handal. Dia akan mengatakan apa saja untuk meyakinkan kalian. Tetapi kita juga tahu bahwa di kebanyakan kasus, kata-kata dia itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Itulah yang menimbulkan kebingungan pada diri kalian. Bagaimana mungkin seseorang yang berkata bahwa aku akan melindungi kamu, aku mengidolakan kamu dari dahulu, tetapi menjadi seseorang yang terus-menerus menyakiti kalian. Bagaimana seseorang yang selalu berkata bahwa aku akan melindungi kamu, tetapi ketika kamu punya kesulitan, dia meninggalkan kamu. Bagaimana mungkin seseorang yang berkata bahwa dia akan selalu ada buat kamu, membantu kamu dalam kesulitan, tetapi ketika kamu memecahkan barang, dia tidak membantu kamu membereskan hal tersebut, tetapi justru memecahkan barang yang lain. Nah, kontradiksi inilah yang membuat kalian bingung. Dia mengatakan bahwa dia mencintai aku, tapi dia melakukan hal-hal yang menyakiti aku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tetapi karena ini terjadi pada saat yang tidak bersamaan, ini membuat kalian merasa kebingungan. Dan kalian terus berpikir, apakah dia benar-benar mencintai aku sesuai dengan apa yang dia katakan? Ataukah dia sebenarnya tidak mencintai aku karena dia terus-menerus menyakiti aku? Yang kedua, kita tahu ini adalah soal trauma bonding. Ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik, ada saat-saat kalian akan bahagia, tetapi ada saat-saat kemudian itu berbalik 180 derajat dan kalian akan merasa sengsara. Perpindahan dari rasa bahagia ke rasa sengsara yang terus dilakukan berulang-ulang itu membuat ikatan emosional kepada kalian dan membuat kalian merasa kebingungan dengan apa yang kalian alami. Ada dari kalian yang kemudian justru dalam tanda kutip kecanduan akan hubungan kalian tersebut. Kalian selalu merasa bahwa ini adalah sebuah dinamika biasa yang terjadi di dalam sebuah hubungan, di mana ada saat-saat suka dan ada saat-saat duka. Yang kalian tidak sadari bahwa yang kalian alami itu tidak normal.
saat duka itu ada di dalam sebuah hubungan, tetapi bukan abusive dan manipulatif seperti yang dilakukan oleh seorang narsistik. Tetapi karena kalian punya trauma bonding dan tidak bisa berpikiran normal pada saat itu, kalian terus bertanya, apakah saya yang melakukan kesalahan? Apakah semua ini terjadi karena salahnya saya? Kalian kemudian terbiasa untuk mencari alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan abusifnya dia. Dan karena si narsistik pintar memainkan ritme kapan dia akan bersikap baik dan memberikan kalian kebahagiaan sesaat, sehingga kalian kemudian percaya bahwa kalian itu dicintai. Dan kemudian dia melakukan tindakan abusif lagi kepada kalian dan membuat kalian menjadi semakin kebingungan. Apakah saya dicintai atau saya tidak dicintai? Yang ketiga, kita tahu seorang narsistik suka memainkan hot and cold pada pasangannya dia. Dia tahu kapan dia harus memainkan kehangatan, tetapi dia juga tahu kapan dia bisa bersikap dingin kepada pasangannya, yang mana membuat pasangannya bingung akan hal tersebut. Seorang narsistik semakin lama biasanya semakin abusif, dan dia semakin menancapkan kukunya kepada kalian dan bersikap abusif kepada kalian. Tetapi dia juga tahu dia tidak bisa selamanya abusif, karena kalian punya titik di mana kalian mungkin tidak akan tahan lagi menghadapi tindakan abusifnya dia. Sehingga dia mempelajari, bila kalian sudah hampir berada pada titik di mana kalian tidak bisa menerima tindakan abusifnya dia, maka pada saat itulah dia akan bersikap menjadi seseorang yang hangat kembali. Nah, perpindahan antara hangat dan dingin inilah yang membuat kalian kebingungan. Kalian merasa bahwa kalau misalnya dia memang jahat, tetapi kenapa dia terkadang bersikap baik kepada saya? Nah, kebingungan-kebingungan inilah yang membuat kalian berada pada dinamika di mana apakah saya dicintai atau saya tidak dicintai? Kalau saya tidak dicintai, bagaimana mungkin dia masih bersikap hangat kepada saya? Padahal itu semua adalah permainan dari si narsistik untuk mengatur suplainya kapanpun dia butuh dan kapan dia harus merawat korbannya supaya tetap bisa dijadikan suplai. Yang berikutnya, biasanya seorang narsistik itu juga pintar menggunakan kalimat-kalimat bersayap untuk membuat korbannya itu merasa ragu apakah dia itu dicintai atau tidak. Jadi kalimat-kalimat ambigu yang membuat korbannya juga merasa kebingungan akan hal tersebut. Misalnya dia mengatakan bahwa aku dulu sangat mencintai kamu loh. Ini membuat korbannya bingung. Apakah dia dulu sangat mencintai aku tetapi sekarang tidak? Ya, tetapi si narsistik tidak akan menjelaskan hal tersebut. Dia sengaja membiarkan korbannya bingung dan bertanya-tanya akan hal tersebut. Dan itu yang dia inginkan. Kalimat-kalimat lain seperti mengatakan bahwa kamu dulu jauh lebih baik dari sekarang loh, tetapi kamu sekarang berubah. Nah, itu sekali lagi membuat korbannya ketakutan bahwa dia dulu adalah orang yang baik dan dicintai oleh si narsistik, dan apakah sekarang dia melakukan kesalahan dan si narsistik tidak mencintai dia lagi. Jadi keambiguan hal-hal seperti ini sengaja diciptakan oleh seorang narsistik melalui kalimat-kalimat bersayap yang menimbulkan interpretasi yang berbeda atau membingungkan sehingga membuat korbannya berada pada perbatasan di mana apakah saya dicintai atau saya tidak dicintai. Dan si narsistik akan memanfaatkan hal tersebut. Yang berikutnya, teman-teman, ketika kalian berada dekat dengan seorang narsistik, gini, seorang narsistik itu kan akan selalu ngomong sama kalian bahwa aku mencintai kamu, gitu ya, kata-kata manis lah, segala macam hal untuk meyakinkan kalian bahwa dia mencintai kalian. Tetapi ingat, dia itu kan tidak punya empati emosional kan? Artinya bahwa sebenarnya raut muka dia itu, atau gestur badannya mereka, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tuh nggak punya cinta, gitu. Jadi kalian tuh mungkin sebenarnya, kalau kalian jeli ya melihat hal tersebut, kalian tuh mungkin bisa melihat bahwa mereka tuh seperti robot yang sebenarnya nggak punya empati, tapi dia bicaranya tuh, aku mencintai kamu. Jadi secara kata-kata, dia mengucapkan cinta kepada kalian, tetapi secara gestur atau bahasa tubuh, itu tidak menunjukkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalian hidup dengan seorang narsistik, kalian tuh mungkin gitu ya, merasa bahwa kalian itu tidak dicintai melalui bahasa-bahasa tubuhnya mereka. Dan rasa tidak dicintai kalian itu, ya itu memang benar adanya gitu. Bahasa tubuh mereka itu benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu tidak mencintai kalian. Tetapi kalian kebingungan karena kata-kata yang keluar dari mulutnya dia mengatakan bahwa dia mencintai kalian. Jadi kalian itu terjebak di dalam pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar kalian memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya dia, tetapi alam bawah sadar kalian menangkap bahwa
dia ini kok sebenarnya tidak menunjukkan rasa cinta kepada saya. Nah, inilah yang mungkin membuat kalian terus bertanya-tanya dan berusaha mencari jawabannya. Dan terkadang kalian mencari-cari alasan untuk meyakinkan diri kalian bahwa dia benar-benar mencintai kalian. Yang berikutnya adalah, teman-teman, kita tahu bahwa seorang narsistik itu bisa saja mengabaikan semua kebaikan yang pernah kamu bikin. Kamu mungkin melayani dia dengan sepenuh hati, kamu melakukan 99% tugas dengan baik, tapi ketika ada satu tugas yang kamu tidak bisa lakukan, dia mungkin akan menghukum kalian dan mengabaikan 99% yang kalian lakukan. Dan itu sekali lagi membuat kalian bingung akan hal tersebut karena kalian berpikir secara normal. Kalian berpikir bahwa seharusnya orang yang mencintai saya akan melihat kebaikan-kebaikan yang saya buat. Tetapi kenapa dia hanya melihat satu hal yang tidak bisa saya lakukan dengan benar? Pada akhirnya, teman-teman, ini semua dilakukan oleh seorang narsistik untuk memanipulasi kalian. Ingat, ya, orang yang benar-benar peduli kepada kalian, dia akan berusaha meyakinkan kalian bahwa dia mencintai kalian. Dia tidak akan bikin kalian bingung apakah kalian dicintai atau tidak dicintai. Tetapi seorang narsistik tidak peduli akan hal tersebut. Dia melakukan ini semua untuk memanipulasi kalian dan mendapatkan keinginannya dia. Dia tidak peduli kalau kalian sengsara akan hal tersebut. Yang dia pikirkan hanya dirinya dia. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.